I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new guap, wear that thing. Bitches on my line, and you know. Pengertian Jakarta Informal Meeting adalah pertemuan yang dilaksanakan dalam upaya menyelesaikan konflik Kamboja-Vietnam dengan Indonesia sebagai perantaranya. Jakarta Informal Meeting telah dilaksanakan sebanyak 3 kali di antara tahun 1988 sampai 1990. Pada Jakarta Informal Meeting 1, Pemerintahan Koalisi Demokratif Kamboja 3 tahap rencana penyelesaian Perang Indochina 3. 3 usul tersebut adalah melakukan gencatan senjata antara kedua belah pihak, diturunkannya pasukan penjaga perdamaian Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk mengawasi penarikan pasukan Vietnam dari Kamboja, dan menggabungkan semua kelompok bersenjata Kamboja ke dalam satu kesatuan. Tokoh penting Jakarta Informal Meeting. Tokoh yang berperan dalam Jakarta Informal Meeting yaitu Ali Atmaja, yang saat itu menjabat sebagai Menteri Luar Negeri Republik Indonesia, adalah pemimpin Jakarta Informal Meeting. Ia aktif sebagai fasilitator perundingan perdamaian terhadap pihak-pihak yang bertikai di Kamboja. Apa itu Jakarta Informal Meeting? Jakarta Informal Meeting adalah perundingan atau pertemuan yang diselenggarakan di Jakarta antara tahun 1988 sampai 1989 dengan tujuan untuk menyelesaikan konflik bersenjata yang terjadi di negara Kamboja. Konflik bersenjata ini sendiri terjadi di wilayah perbatasan dan melibatkan pihak dari Vietnam. Tujuan Jakarta Informal Meeting. Tujuan dibentuknya Jakarta Informal Meeting adalah untuk mendamaikan pihak-pihak yang bertikai atau berperang di Kamboja dengan cara mempertemukan mereka dalam satu perundingan. Jakarta Informal Meeting adalah suatu upaya ASEAN untuk menyelesaikan konflik antara Vietnam dan Kamboja yang telah mencapai ranah internasional. Akhirnya dibentuklah Jakarta Informal Meeting atau pertemuan tidak resmi di Jakarta pada tahun 1988. Mewujudkan Jakarta Informal Meeting. Jakarta Informal Meeting ini sendiri diselenggarakan sebanyak 3 kali. Jakarta Informal Meeting memfasilitasi perundingan antara jalan damai bagi pihak-pihak yang berkonflik. Sebagai hasilnya, Vietnam dan Kamboja pun sepakat untuk berdamai dengan ketentuan-ketentuan tertentu, dan rezim Pol Pot dicegah untuk kembali berkuasa di Kamboja. Jakarta Informal Meeting 1, 1988, diadakan pada tanggal 26-28 di Bogor, Jabar. Pemerintahan Koalisi Demokratik Kamboja mengusulkan 3 tahap rencanaan penyelesaian Perang Indochina, yaitu 1. Melakukan gencatan senjata antara kedua belah pihak. 2. Diturunkan pasukan penjaga perdamaian PBB untuk mengawasi penarikan pasukan Vietnam dari Kamboja. 3. Penggabungan semua kelompok bersenjata Kamboja ke dalam satu kesatuan. Jakarta Informal Meeting 2, 1989, diadakan pada tanggal 19-21 Februari 1989, dihadiri oleh 6 Menteri Luar Negeri dari ASEAN, Menteri Luar Negeri Vietnam, dan keempat kelompok Kamboja. Melalui Perdana Menterinya, Gareth Evans, Australia mengusulkan rancangan Cambodia Peace Plan yang berisi 1. Mendorong upaya gencatan senjata. 2. Menurunkan pasukan penjaga perdamaian PBB di wilayah konflik. 3. Mendorong pembentukan Pemerintah Persatuan Nasional untuk menjaga kedaulatan Kamboja sampai pemilihan. Manfaat adanya Jakarta Informal Meeting. Untuk mengetahui proses terjadinya perundingan, untuk mengetahui cara menyelesaikan permasalahan yang terjadi di Kamboja,
untuk mengetahui peran Indonesia dalam konflik ini. Dampak penyelenggaraan Jakarta. Penyelenggaraan Jakarta Informal Meeting sangat berdampak positif dalam penyelesaian konflik internet antara Kamboja dengan Vietnam. Indonesia membantu penyelesaian permasalahan tersebut dengan jalur diplomasi. Hal itu dilakukan untuk mencegah adanya konflik secara fisik antara kedua negara tersebut. Hasil perundingan Jakarta Informal Meeting. Jakarta Informal Meeting atau JIM adalah upaya perdamaian dalam konflik Kamboja yang diprakarsai oleh Indonesia saat itu sebagai Menteri Luar Negerinya, yaitu alatas hasil dari perundingan Jakarta Informal Meeting adalah penarikan pasukan Vietnam dari Kamboja. Akan dibentuk pemerintah yang mengikut sertakan keempat kelompok yang bertikan.